Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bro ya di channel YouTube gue. Dan pada video kali ini, ini gue mau berbagi racikan ya, racikan NMAX standar, tapi eh, tidak gredek ya kan. Terus akselerasi angkatan bawah, tengah sama atas tuh ada bro ya, walaupun agak ada tambahan part ya. Terus juga ini partnya itu bukan dari tipe NMAX nya. Ini kan gue kan NMAX Yamaha NMAX Old ya nih. Nah di sini bro, biasanya keluhannya itu Yamaha NMAX ini gredek bro ya di angkatan bawahnya. Oke, ini gue motor untuk harian bro ya, karena motor bapak-bapak biasa bro. Oke, jadi yang perlu diperhatikan pertama-tama, teman-teman cek dulu bro, nih di bagian ininya tuh ada yang bocor nggak. Pastikan seal kruk asnya sini ya kan itu kering ya bro. Kemudian as belakang juga tuh seal yang di arah ke puli belakang ya, terus yang di gardan, nah ini juga kering, jadi nggak ada rembesan oli ya. Pokoknya intinya mah hasil ini nggak ada yang bocor gitu bro ya. Jadi pastikan di area ini tuh si pitu itu tuh dia bersih bro ya, kering. Oke, itu kan kering. Nah, kemudian kita lari ke ini bro, ke puli depan dulu. Nah, jadi di puli depan kan ada rumah roller nih bro ya. Nah, jadi untuk rumah roller ini, nah teman-teman di jalur rollernya itu pastikan bersih bro. Nah, misalkan ada debu nih, bersihkan dulu ya. Terus dilihat sini ya jalurnya tuh. Nah, kalau ini kan gue tentang part standar ya, jadi belum dikerok jalur rumah lornya karena untuk harian ya. Nah di sini pastikan ini di sini aman bersih. Kemudian kita balik bro. Nah di sininya tuh teman-teman pastikan di sini nggak ada cekungan bro. Jadi biasanya kan ini kan di area sini kan area fan belt ya. Jadi fan belt itu kan muter. Jadi untuk menarik ban belakang ataupun belakang itu pasti lewat sini kan bro. Nah ini dia semakin ke atas ya. Nah, pastikan di sini nggak ada cekungan bro. Kalau misalkan udah ada cekungan, nah teman-teman kalau mau ini ganti bro ya, diganti. Tapi kalau bisa mau racing biasanya kan derajatnya tuh di ini bro ya, di ini lagi ya, antara main 18,3 atau 5 derajat gitu ini ya, kemiringannya. Tapi gue di sini tentang standar bro ya. Oke, ini rumah loader. Kemudian terus kipas bro, sama kipas roller juga, atau yang ini di sininya di area fiber ini pastikan nggak ada cekungan, terus bersih bro ya, jadi nggak ada grease atau apa gitu di sini bersih. Jadi itu tarikan awal atau bawahnya itu langsung muter, jadi nggak gerdek dulu di sininya bro. Kemudian di ini tutup rumah roller ya, atau biasanya sih orang bilang kop ya, kop ini. Nah ini bersih. Di belakang juga di sini kan ini kan yang nempel ke seal ya, seal kruk as itu bersih, nggak ada grease. Nah terus juga ini bro, slide nya nih bro, dipastikan ini kencang dia bro tuh, jadi dia nggak kendor ya. Kalau misalkan udah oblak banget mending diganti, atau enggak kalau misalkan low budget nah bisa diganjel pakai kain bro ya, jadi supaya ini kencang nih bro nih. Nah, ini kencang kan. Oke, kemudian roller nih bro. Nah ini roller pastikan nggak ada yang, kalau bahasa gue peang ya, atau nggak ada yang udah ini kan di sini nih. Nah di sininya, di sini gue pakai part atau bawaan punya Yamaha All New NMAX ya bro ya. Nah di sini sama-sama aja bro ya, dia dari jari-jarinya tuh, dari ininya tuh sama, gramnya juga sama 13 gram. Awalnya kan gue pakai yang punya Seon nih bro, punya Seon ini gramnya lebih ringan dia bro. Dia kalau nggak salah itu gramnya 10 gram bro ya. Nah itu oke, akselerasi pertama atau angkatan bawah itu enak, tapi pas tengah itu tuh kalau menurut gue pribadi ya, jadi kayak agak ngegerung dulu bro. Bahasanya apa ya, kayak kopling setengah gitu, baru digas tuh baru dia langsung melesat ya. Cuman kalau pakai roller ini biasanya tuh di top speednya tuh berkurang bro ya. Nah, makanya gue pakai yang standar, gue ngejarnya bawah, tengah sama atas tuh ada.
Jadi minusnya intinya kalau misalkan pakai yang ini, kalau menurut gue yang pribadi nih part standar itu di tengahnya itu berkurang, jadi agak ada delay-nya dulu ya. Oke, ini di puli depan ya. Oke, puli depan pastikan rumah roller, kipas, kop sama roller itu masih bagus bro ya, jadi nggak ada minusnya gitu ya. Nah itu yang pertama, biar dia si palm bed narik puli belakang atau puli depan narik belakang tuh, jadi nggak ada jeda atau kedek-kedek gitu. Nah ini, kemudian ini nih bro, nih bosnya juga pastikan nih bosnya juga masih bagus. Terus masukin di sini bro. Nah di sini di sini kalian cek bro, di sini ada oblak nggak? Di sini nih, pastikan di sini ya. Jadi pas si bos ini dia nggak ada oblak ya, pastikan ngepres gitu, nggak ada space gitu maksudnya. Jadi ngepres gini, ini kan udah ini, tapi pas goyang-goyang ini dia nggak ada oblaknya. Itu yang puli depan. Kemudian kita ke V-belt ya, atau fan belt nih, fan belt ya kan. Pastikan di sini nggak ada celah retak bro, ya di sini tuh. Nah, ngaruh juga bro, kalau misalkan dia udah retak, itu apa namanya? Jadi buat narik itu agak-agak kayak ada kendor gitu sih misalkan. Jadi karena dia udah agak retak terus tipis juga, jadi udah nggak maksimal kerjanya nih fan belt ya. Nah biasanya gue ganti itu kalau standar dari pabrikan itu antara 20.000 atau sampai 25.000 bro ya, kalau nggak salah sih segitu nih ya, kalau dibaca di buku panduannya tuh 24 atau 25 gitu, lupa lagi gue pokoknya. Tapi gue usahain ini 20.000, pokoknya 20.000 gue ganti, jadi biar apa sih namanya, kerjanya tuh enak, maksimalnya tuh mantep tarikan akselerasinya. Oke, lanjut gue lari ke puli belakang bro. Nah ini sliding ya, bahasa kalau gue nyebutnya sliding ya, puli belakang. Nah kalian perhatikan bro, di sini nih bro, di seal ini kan, di sini kan, di dalam sini kan ada banyak grease nih ya, atau banyak gemuk bahasanya ya. Nah sini pastikan seal ini nggak bocor bro. Nih, jadi di sini tuh nggak ada bocor, kering. Kenapa? Kalau misalkan ini ada grease bocor, dia bisa masuk ke sini bro. Nanti kan dia tembus ke sini kan. Nah takutnya dia lari ke sini bro, ke kampas gandanya. Jadi pas kampas ganda mepet ke mangkoknya itu, jadi dia kayak agak licin gitu bro. Nah pastikan di sini yang di sliding ini ya, itu kering ya bro ya. Ini kan kering nih. Nah oke. Terus juga Persipiti. Nah ini Persipiti gue sama bro. Ini gue pakai punya Yamaha All New NMAX ya. NMAX gue kan NMAX Old nih, tapi gue pakai part yang Yamaha All New NMAX nih. Itu di kodenya nih kodenya nih bro. Tuh. Ini di BH ya. Sorry, B6H. Nah, ini sebenarnya sama aja sih, bro. Nah, ini NMAX Old sama NMAX sama aja, cuman beda kode aja. Setahu gue ya. Nah, ini Persivity, terus sliding. Kemudian kampas ganda nih bro. Nah ini kampas ganda ini juga gue pakai punya Yamaha All New NMAX bro itu ya, B6H tuh bro ya. Nah awalnya kan gue pakai ini nih bro, nih ini 2DP kan bawahnya dari Yamaha NMAX Old. Nah terus nih gue kampasnya pakai kampas punya Vario, Honda Vario ya. Nah terus gue pakai roller punya Seon. Oke, enak lah, akselerasi pertama enak ces. Cuma ya itu yang gue bilang, jadi di tengah itu dia agak ada delaynya bro. Jadi agak delay sedikit, ngerung seperti kesannya thread lancar. Nah di sini gue pakai biar gue setting supaya bawah, tengah sama atas tuh ngisi semua bro. Nah tapi nggak secepat kayak racing ya, yang udah di kerok jalurnya atau dari ini kan gue part standar terus buat harian, maklum lah bro, motor bapak-bapak kan. Oke. Nah terus untuk kapas ganda pastikan di sini ini bro, jadi kering. Terus juga ini nempelnya ini kan ada bekas tempelan tuh, bekas gesekan maksudnya, bekas gesekan. Jadi bekas gesekan itu semua full bro. Jadi antara dia nempel ke sini tuh full, tuh di mangkok ininya tuh. Kemudian juga mangkok juga pastikan di sini nggak ada baret atau enggak masih celah di sini tuh masih rata bro ya. Kalau misalkan udah cekung, nah ini ya kalian ganti bro. Nah sini nih. Nih sama juga punya partnya tuh punya Yamaha All New NMAX ya, B6H. Nah di sini kan kalau gue pernah bongkar punya temen ya. Jadi pas dia itu tuh di sini tuh cuman jadi
Di sini cuma masih kering, masih tapi di sini kayak ada bekas gesekannya, jadi cuma tengahnya doang. Nah itu kalian perlu diiniin. Kalau bisa nih bro ya, kalau bisa itu jangan diamplas bro. Karena apa? Kalau menurut gue ya, kalau diamplas itu nggak rata, itu dia sih sebenarnya. Nah ini sebenarnya bukan licin karena ini kan bekas gesekan antara si kampas ganda nempel ke mangkok. Kalau ini kan full nih bro ya, tuh. Jadi udah licin semua ya. Nah yang penting kering aja bro. Nah kalau gue sih nggak pernah di amplas bro ya. Tapi biasanya kan triknya mekanik macam-macam bro ya, beda-beda bro ya. Oke. Kalau gue itu bro. Jadi kalau misalkan ini full ini bagus, terus nggak diapa-apain. Nah itu nempelnya jadi ngeklop, jadi maksimal nempelnya. Jadi pas ngencet ke atas itu enak bro. Jadi nggak dedet. Kalau misalkan dia cuma setengah atau pinggir doang, nah itu yang bisa faktor dari gredek itu di situ biasanya bro. Pengalaman gue bro ya. Nah di sini ini udah, kemudian kita balik bro. Di sini nih, di sini pastikan di sini biasanya kalau misalkan si kampas gandanya atau itu udah ini, nah jadi dia masuknya tadi dulu nempel di sini dia tuh nggak maksimal bro. Kalau ini kan gue nempel maksimal tuh ya, nempel. Jadi pas bidang ngembang, nah dia tuh nempel gigit di sini tuh enak. Jadi pas ditarik gas sedikit dia langsung set, jadi langsung jalan, nggak pakai kerendak dulu. Kemudian dicek juga dulu di sini bro, kita dibongkar ini nih bro, terus dicek dari persentrinya nih bro. Biasanya kalau misalkan lama nggak dibuka atau nggak ada bocoran dari sliding ini, nah di sini tuh banyak oli bro, atau sorry bukan oli ya, apa namanya, grease ya. Nah di ini ya, nah itu biasanya memperlambat bro, memperlambat jadi ruang gerak antara pas digas. Nah ini kan ngembang nih ke sini, nah dia agak telat. Nah itu pastikan persentrinya tuh masih berfungsi ini bro ya. Ini gue pakai standar juga, soalnya gue pakai punya bit karbu. Nah kalau menurut gue sih itu ndut-ndutan bro, jadi kayak lentur gitu, jadi kurang maksimal ya gitu. Nah sini oke, lanjut bro ya, lanjut. Nah terus di sini gue ada part tambahan bro, yaitu namanya bearing seater nih bro. Ini gue pakai udah lama banget bro ya. Ini pakai gue udah ada dari tahun 2021 bro, sampai sekarang tahun 2024 bro ya. Ini masih aman aja bro, enak menurut gue ya. Nah ini kan nanti kan posisinya kan di sini nih bro. Nih ini jadi si plat dulu ini kan. Nih plat ini taruh di sini ya kan. Nah terus ini bearing seaternya ya kan. Nah di sini. Nah ini langsung kasih plat lagi di sini bro. Tuh. Nah kenapa gue pakai ini, lebih milih pakai ini bukan pakai pelor bro ya. Soalnya kan ada juga yang pakai pelor sini ya, atau pakai gotri sini ya. Nah itu langsung kasih per. Tapi gue lebih ke pakai bearing seater ya. Nah ini maksudnya tuh jadi biar si per itu ruang ini tuh enak tuh bro. Jadi pas antara kita tarik gas dia si per naik turunnya tuh lebih enteng kalau menurut gue ya bro ya. Makanya gue di sini pakai bearing seater ya. Nah ini gue beli di online shop bro ya, banyak yang jual kok. Nah ini untuk mereknya ini gue pakai merek NAN ya, atau NAN ya. Karena merek juga yang merek ada merek NTN atau apa gitu. Nah di sini gue pakai merek NAN. Jadi ini katanya sih buatan Jepang. Ini awet. Ini gue pakai udah hampir 3 tahunan bro ya. Nah ini tuh juga ini gue buat harian. Gue pulang kerja antara gue tuh tiap hari itu 63 kilo bro ya. Belum kalau misalkan buat diajak touring atau gimana, nah ini aman-aman aja selama ini bro ya. Nah ini tuh ya bro ya. Jadi dia lebih maksimal ininya tuh bro. Gue itu aja sih bro ya. Jadi racingan gue jadi akselerasi pertama, akselerasi bawah, tengah sama atas itu enak bro. Saya jadi ngisi semua. Kalau misalkan gue rollernya di gramnya dikurangin, nah itu biasanya gue di top speednya tuh kurang bro, berkurang. Misalkan oke deh kalau misalkan gue bawa boncengan ya, boncengan, nah itu di res Pantura atau misalkan di Pantura itu gue paling mentok itu cuma 157 deh. Tapi kalau misalkan gue pakai standar itu bisa 110 hampir 15 bisa bro. Nih gue pakai pas standar ya. Tapi teman-teman pastikan jadi di area CPT ini tuh kering bro ya, jadi nggak ada bocor, nggak ada rembesan oli atau gimana gitu bro ya. Itu ini jadi lebih enak. Terus juga di pan beltnya intinya sih si part CPT atau di area CPT ini pastikan semuanya kering. Terus juga masih nggak ada yang minus di
patah kayak misalkan di puli belakang atau puli depan, nah itu insya Allah apa namanya nggak bakal gredek bro ya. Terus karena ada yang bilang juga kilometer baru berapa ini tapi udah gredek. Nah coba kalian cek dulu, namanya juga ini bro ya, kita dipakai pasti ada ini ya. Terus juga ada juga yang pas pemasangan ya bro ya, pas pemasangan itu biasanya banyak yang terjadi nih menurut gue ya. Jadi ada temen dia masang di bengkel, nah terus katanya sih dia hanya cuman bersihin CVT, tapi apa abis dibersihin kok malah gredek. Jadi inget bro, tangan mekanik ini bro ya, ini tangan mekanik nih, kadang kan dia habis megang oli atau megang apa, nah pas pemasangan ini jadi si tangan itu nempel di sini bro, pas masang ini kan nempel di sini. Nah jadi nggak dilap lagi, makanya si pan belt ini nempel ke sini dia agak licin, itu loh bro yang bikin ini. Makanya pastikan kalau misalkan masang CVT atau masang puli ini depan atau belakang, itu pastikan tangannya bersih bro. Sebersih nggak harus bersih sih, pokoknya kering deh. Habis dipasang jangan lupa dilap dulu bro, jadi biar si pambet itu keset nempel di sininya itu bro ya. Oke bro ya, oke bro, mungkin itu aja bro ya video tentang racikan ala bapak-bapak bro ya. Jadi biar ngindarin gredek, akselerasi bawah, tengah sama atas itu ada. Salam dari gue bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.